Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Kelda Ramadhani dengan NPM 250370030. Pada video ini saya akan membacakan hasil simulasi fisika dasar mengenai analisis gerak dan energi sistem partikel pada bidang miring dengan dua skenario tumbukan, yaitu yang pertama elastis sempurna dan tidak elastis sebagian. Pada video ini saya akan menguraikan 4 aspek utama, yaitu yang pertama penjelasan mendalam tentang konsep fisika yang mendasari sistem, yang kedua visualisasi dan interpretasi hasil simulasi dari Excel untuk kedua skenario, dan yang ketiga hasil analisis komprehensif mengenai energi dan momentum, dan yang terakhir kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh proses simulasi. Seperti yang saya jelaskan di awal, untuk sistem yang saya analisis terdiri dari dua benda dengan karakteristik yang berbeda. Untuk benda pertama, bermasa 2 kg bergerak pada bidang miring dengan sudut 21,5 derajat. Untuk benda kedua, bermasa 6 kg berada dalam keadaan diam di dasar bidang. Dengan perbedaan massa ini disengaja dirancang untuk mempelajari pengaruh rasio massa dalam tumbukan. Kita lanjut untuk yang pertama, untuk membahas analisis gaya secara matematis. Pada benda pertama, bekerja dua gaya utama, yaitu yang pertama, gaya gravitasi sejajar bidang dan gaya gesek kinetik. Dengan demikian, gaya resultan yang bekerja yaitu F resultan sama dengan F gravitasi dikurangi F gesek, yang menghasilkan 5,83 Newton. Dan percepatan yang dialami yaitu A sama dengan F resultan dibagi M1, yaitu menghasilkan 2,92 meter per second kuadrat. Lalu untuk perbedaan konsep tumbukan, pada tumbukan elastis sempurna memiliki ciri energi kinetik total kekal, benda memantul sempurna. Namun untuk tumbukan tidak elastis bagian, terdapat ciri energi kinetik tidak kekal, ada energi yang hilang. Lalu untuk grafik posisi versus waktu, pada perbandingan elastis sempurna terdapat 4 poin, yaitu benda pertama turun bidang miring dengan pola parabola. Poin kedua setelah tumbukan benda pertama memantul jauh ke atas bidang miring, dan poin ketiga yaitu benda kedua bergerak maju dengan jarak tempuh yang signifikan, dan poin yang terakhir pola gerak menunjukkan pemantulan yang hampir sempurna. Lalu kita lanjut pada tidak elastis bagian. Terdapat 4 poin juga, yaitu yang pertama, benda pertama turun dengan pola yang sama sebelum tumbukan, dan setelah tumbukan benda pertama hanya memantul sedikit dan cepat berhenti, dan poin ketiga, benda kedua bergerak maju tetapi dengan jarak yang lebih pendek, dan poin terakhir terlihat bahwa energi tidak cukup untuk memantulkan benda pertama jauh ke atas. Untuk grafik kecepatan versus waktu, pada analisis detail untuk elastis sempurna terdapat kecepatan benda sebelum tumbukan yaitu 3,85 meter per second, dan setelah tumbukan F1 aksen terdapat min 2,57 meter per second, dan P2 aksen terdapat 1,28 meter per second. Dan perubahan kecepatan instan dengan magnitud besar, lalu benda pertama memantul dengan kecepatan tinggi. Lalu untuk elastis bagian, kecepatan benda sebelum tumbukan sama, yaitu 3,85 meter per second, dan setelah tumbukan F1 aksen terdapat min 1,93 meter per second, dan F2 aksen terdapat 1,92 meter per second. Perubahan kecepatan lebih kecil menunjukkan disipasi energi, dan benda pertama memantul dengan kecepatan lebih rendah. Dan untuk grafik energi versus waktu, untuk analisis menyeluruh pada elastis sempurna, energi total sistem hampir konstan.
sebelum dan sesudah tumbukan, dan penurunan energi hanya sekitar 5% akibat gaya gesek. Untuk energi kinetik dipertahankan dengan baik setelah tumbukan, dan transformasi energi antara kinetik dan potensial efisien. Dan pada tidak elastis bagian, terdapat energi total turun drastis setelah tumbukan, yaitu penurunan energi mencapai 37,4%. Energi kinetik hilang sebagai panas dan deformasi. Dan untuk sistem kehilangan kemampuan untuk mempertahankan gerak. Dan kita lanjut untuk grafik momentum versus waktu, yaitu bukti kekekalan dari kedua skenario mencakup momentum total konstan 7,70 kg per second, dan hukum kekekalan momentum terbukti untuk kedua kasus. Dan perbedaan hanya pada distribusi momentum antar benda, dan garis horizontal sempurna menunjukkan kekekalan. Lalu pada analisis energi dan momentum. Pada analisis energi secara kuantitatif, yaitu pada elastis sempurna mencakup energi sebelum tumbukan 36,40 Joule, dan energi setelah tumbukan terdapat 34,58 Joule, yang mendapatkan penurunan energi yaitu 5,0%, hanya karena akibat gesekan. Dan untuk tidak elastis bagian tetap mendapatkan energi sebelum tumbukan sama, yaitu 36,40 Joule, dan energi setelah tumbukan 22,80 Joule, yaitu terdapat penurunan energi 37,4%, yaitu akibat dari tumbukan dan gesekan. Lalu untuk analisis momentum secara matematis, pada kedua skenario, momentum sebelum tumbukan terdapat 7,70 kg per second, dan momentum setelah tumbukan terdapat 7,66 kg per second. Lalu untuk perbandingan distribusi kecepatan pada elastis sempurna, F1 aksen terdapat min 2,57 meter per second, yaitu benda pertama memantul kuat, dan F2 aksen terdapat 1,28 meter per second, yaitu benda kedua bergerak perlahan. Dan untuk tidak elastis bagian, terdapat F1 aksen mendapatkan min 1,93 meter per second, yaitu pantulan lebih lemah, dan F2 aksen terdapat 1,92 meter per second, yaitu benda kedua bergerak lebih cepat. Lalu untuk efisiensi tumbukan, pada elastis sempurna 95% energi dipertahankan, namun pada tidak elastis bagian terdapat 62,6% energi dipertahankan. Dan memunculkan perbedaan 32,4% menunjukkan energi yang hilang akibat sifat tumbukan. Lalu implikasi fisik, yaitu tumbukan elastis ideal untuk sistem yang perlu mempertahankan energi, dan tumbukan tidak elastis berguna ketika ingin meredam energi. Dan pemilihan koefisiensi restitusi tergantung aplikasi praktis. Lalu kita sampai pada kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk kedua skenario tumbukan, saya menyimpulkan yang pertama, hukum kekekalan momentum terbukti secara eksperimental untuk kedua jenis tumbukan dengan error hanya 0,5%. Kedua, energi mekanik hanya hampir kekal pada tumbukan elastis sempurna dengan penurunan 5%. Sedangkan pada tumbukan tidak elastis sebagian penurunan mencapai 37,4%. Ketiga, distribusi kecepatan setelah tumbukan sangat berbeda, yaitu pada analisis elastis sempurna menghasilkan pantulan kuat pada benda pertama, sementara tidak elastis sebagian menghasilkan gerakan lebih seimbang antara kedua benda. Lalu, keempat, pemilihan jenis tumbukan memiliki implikasi praktis dalam desain sistem mekanik, di mana elastis sempurna ideal untuk efisiensi energi, sedangkan tidak elastis bagian untuk aplikasi peredaman. Dan secara keseluruhan, proyek ini berhasil menunjukkan perbedaan fundamental antara kedua jenis tumbukan dan memberikan pemahaman intuitif tentang pertukaran energi dan momentum dalam sistem mekanika.
Dan sekian pembacaan hasil analisis dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga analisis perbandingan ini dapat memberikan nilai tambah dalam memahami aplikasi konsep fisika dasar dalam sistem mekanika yang kompleks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.